kenapa Syiah itu mengumpul-ngumpulkan Najaf? Bahwa itu Najaf dan Karbala. Karbala al-ashraf dianggap al-haram itu syarif. An-Najaf dianggap lebih ashraf dari haram. Kenapa orang diarahkan untuk pergi ke Najaf dan Karbala? Untuk mengalihkan orang dari Mekah. Karena setiap orang pergi ke Mekah itu langsung mendapatkan angin hidayah di Mekah. Makanya mereka berusaha mati-matian untuk mengarahkan Syiahnya mereka, hajnya itu ke Karbala. Itu ada di banyak hadis-hadis, riwayah-riwayah yang diciptakan atas nama Ja'far Shadiq di Al-Kahfi dan di buku-buku mereka. Katanya yang pergi haj ke Najaf itu seperti 2000 kali haj yang pergi ke Najaf. Dan perginya apa? Di Yom Arafah. Yom Arafah, Yom Wukuf di Arafah. Kalau Anda pergi ke Najaf atau Karbala, menziarah kuburannya Hussein, itu seperti 2000 kali umrah dan 2000 kali haji. Bayangin, kita nggak usah pergi haji 2000 kali kalau gitu, kita pergi ke Najaf aja. Itulah cara-caranya mereka mengalihkan Syiah dari Mekah. Sebetulnya kami tidak ingin mengomentari ocehan dan bualan dari si bapak yang tidak memiliki sisi keilmuan yang memadai. Hanya bermodalkan laptop dan mencomot sana, mencomot sini, tanpa membawakan sedikit pun rujukan atau referensi yang akurat. Namun agar awam tidak mudah menelan apa yang datang dari makhluk ini, kami akan jelaskan bagaimana keagungan haji di hadapan ulama Imamiyah. Dalam kitab Manasik Al-Hajj, karya Ayatullah Sayyid As-Sistani, salah seorang ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Darul Mu'arikh Al-Arabi, halaman 7. Sayyid As-Sistani berkata, haji merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya termasuk perkara pokok, dan yang meninggalkannya dengan pengakuan akan ketetapannya merupakan maksiat yang besar, sebagaimana pengingkaran kepada pokok kewajiban. Jikalau dia tidak bersandar ke suatu alasan, maka dia telah kafir. Kami tegaskan, maka dia telah kafir. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian Sayyid Sistani melanjutkan, diriwayatkan dari Syekh Al-Kulaini dengan jalur periwayatan yang diterima dari Abu Abdillah alaihi salam yang berkata, barang siapa yang mati akan tetapi belum mengerjakan haji, tidak ada hajat yang menghalangi untuk mengerjakannya, atau sakit yang menyebabkannya tidak mampu mengerjakan haji, atau pemimpin yang melarangnya, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hal yang harus diketahui oleh Bapak ini bahwa jika ingin mengetahui keutamaan dari amal perbuatan, seharusnya kembali kepada syariat. Karena syariatlah yang akan menentukan bahwa perbuatan sunnah A lebih baik dari perbuatan sunnah B. Atau bisa jadi perbuatan sunnah lebih utama ganjarannya daripada perbuatan yang wajib. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam As-Safarini. Dalam kitab Syarah Thulathiyat Musnad Imam Ahmad, karya As-Safarini, jilid 1, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, halaman 94. As-Safarini berkata, memulai salam lebih utama daripada menjawabnya. Padahal memulainya hukumnya sunnah, sementara menjawab salam hukumnya wajib. Inilah salah satu masalah di mana perbuatan sunnah lebih utama dibandingkan yang wajib. Contoh lain amal perbuatan yang mungkin ringan, namun ganjarannya di sisi Allah seperti haji dan umrah. Dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud yang ditahqiq oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1998, halaman 166, nomor hadis 558. Diriwayatkan dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan sholat wajib, maka ganjarannya seperti ganjaran seorang yang berhaji. Dan barang siapa yang keluar untuk sholat duha, tidak memiliki niat lain kecuali untuk itu, maka ganjarannya seperti ganjaran orang yang mengerjakan umrah. Al-Albani, guru besar Bapak ini berkata, hadis Hasan.
Kita simpulkan dari riwayat di atas, jika seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid sebanyak 5 kali dalam sehari, maka dia telah mendapatkan pahala 5 kali haji. Inilah yang kami yakini bahwa si bapak tidak mengetahui riwayat tersebut. Dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000, halaman 324, hadis nomor 586. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah itu dia melakukan sholat 2 rakaat, maka baginya ganjaran seperti haji dan umrah. Al-Albani, guru besar bapak ini berkata, hadis hasan. Kita dapat bayangkan, jika seseorang melakukan hal ini selama 100 hari, maka dia telah mendapatkan ganjaran haji 100 kali. Apakah orang yang meyakini riwayat ini juga dikatakan sesat, sebagaimana bapak tersebut yang telah menyesatkan mazhab Imamiyah karena keyakinan mereka yang menziarahi Al-Husain? Dan kami sarankan kepada bapak agar meluangkan waktu untuk mempelajari pribadi agung Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat, apakah benar apa yang dikatakan oleh si bapak bahwa jamaah Imamiyah jika melakukan haji mereka ke Najaf atau Karbala. Dan yang harus dijawab oleh si bapak dan kelompoknya adalah ayat berikut ini. Dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa orang musyrik tidak boleh mendekat Masjidil Haram, apalagi masuk ke dalamnya, karena mereka najis. Lantas mengapa pemerintah Saudi Arabia yang bapak ini mungkin jebolan dari sana tidak melarang kelompok Imamiyah untuk melakukan haji? Bukankah mereka adalah orang-orang musyrik? Para pemirsa, perhatikan baik-baik. Pertanyaan ini tidak akan pernah dijawab sampai hari kiamat. Namun karena mereka tidak memiliki rasa malu, tetap saja mengatakan kelompok Syiah itu musyrik.